Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang makanan yang baik untuk tulang. Kalian buka halaman halaman 60. Tematik halaman 60. Oh, 60. Boleh kelas Ya. Sudah. Sekarang perhatikan ya, kalian lihat. Nah, bahan makanan hewani dan nabati yang sangat bagus untuk tulang dan gigi. Bahan makanannya yang paling bagus untuk tulang dan gigi. Makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, sedangkan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Contoh kalian lihat biasanya di snack-snack kan ada tulisan dari bahan nabati hewani, gelatin. Contoh banyak sekali coklat-coklat yang produk halal itu dari gelatin nabati, biasanya dari kedelai. Kalau hewani biasanya dari babi. Makanya kalian harus membaca saat mau beli coklat ada stempel halalnya dan gelatinnya dari nabati, karena kalau nabati itu biasanya dari kedelai. Nah, sekarang setelah lanjut, makanan nabati yang baik untuk tulang dan gigi diantaranya bayam, sawi, kacang kedelai, buah kering, brokoli, pisang, dan kacang almond. Bahan makanan tersebut mengandung kalsium. Nah, seperti pembelajaran kita kemarin, kalsium itu sangat penting bagi pertumbuhan maupun kekuatan tulang kita. Kalau kita kekurangan kalsium, banyak terjadi berbagai penyakit seperti pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, kalsium yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, gigi termasuk golongan dari tulang kita. Bayam dan sawi mengandung kalsium yang cukup tinggi, namun perlu diawasi bahan nutrisi pada bayam yang telah dimasak dan didiamkan agak lama dapat berubah menjadi racun yang sangat berbahaya. Nah, bayam, sayur bayam yang sering kita makan biasanya umumnya kalian masak tidak boleh didiamkan selama 2-3 jam ya. Harus langsung dimakan setelah matang. Karena apa? Karena kalau bayam terlalu lama didiamkan, nanti akan berubah menjadi racun. Tidak menyehatkan, malah membahayakan bagi tubuh kalian. Nah, racunnya bagaimana? Semakin kelamaan nanti tubuh kalian akan teracuni oleh bayam ini. Kalau kalian sering makan bayam yang sudah didiamkan itu 1 hari dipanasi itu tidak boleh ya, itu sangat berbahaya. Begitu dengan buah kering, para ahli menyarankan agar kita mengkonsumsi buah kering secukupnya. Nah, bahan makanan hewani yang baik untuk tulang dan gigi diantaranya susu, telur, salmon, tuna, sarden. Susu adalah sumber utama kalsium. Berarti sumber yang paling banyak itu adalah ada di susu. Olahan susu seperti yogurt, keju sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang. Kandungan kalsium dalam telur tidak terlalu tinggi, namun telur kaya akan vitamin D yang dibutuhkan untuk penyerapan kalsium. Selain ikan tuna dan salmon, ikan yang tersaji dalam bentuk kaleng seperti sarden juga kaya akan kalsium, vitamin D, dan fosfor yang baik penguatan tulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ya ke pertanyaan halaman 61. Nah, kalian simak halaman 61. Sudah dibuka semuanya. Kita akan siap menulis. Nah, berdasarkan teks makanan yang baik untuk tulang, temukan ide pokok dari tiap paragraf. Kemudian kembangkan menjadi kalimat sehingga terbentuk sebuah paragraf utuh. Nah, perintahnya adalah
saat dibacaan ini kalian cari mana yang ada ide pokok. Sebelum kalian mencari ide pokok harus mencari kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir. Bentar, ini ada yang baru bergabung. Ingat-ingat, kalimat utama biasanya terletak di awal, kalau tidak di akhir. Atau sangat jarang sekali ada kalimat utama di awal dan di akhir. Nah, contoh di paragraf pertama, kalimat utamanya ada di mana? Ciri dari kalimat utama adalah umum ke khusus. Ya, kita amati bahan makanan. Nah, di sini membahas bahan makanan. Bahan makanan itu banyak sekali ya. Entah itu bahan makanan dari sayur-sayuran atau umbi-umbian, sangat banyak. Nah, ini disebutkan hewani dan nabati. Hewan dan tumbuhan yang sangat baik untuk tulang dan gigi. Makanan itu banyak sekali manfaatnya. Entah itu untuk tulang, untuk kulit, untuk mata. Nah, di sini dibahas untuk tulang dan gigi. Berarti dari makanan, hewan, kemudian ke khusus untuk tulang dan gigi. Nah, ini adalah ciri dari kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan di akhir kalimat, kita lihat. Ini ada dua kalimat. Satu dari titik ini, kemudian dua. A-nya ada dua kalimat di sini, satu paragraf. Jadi kalau kita lihat kalimat akhirnya, makanan nabati adalah bahan makanan. Nah, ini sudah jelas ya. Ini adalah kalimat penjelas. Dijelaskan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, sedangkan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Ustaz, itu halaman berapa? Halaman 60. Nah, sekarang kita lihat halaman 61 untuk menjawabnya. Nah, ide pokoknya bahan makanan hewani dan nabati sangat baik untuk tulang dan gigi. Nah, setelah kalian temukan ide pokoknya, kemudian kalian buat sendiri. Jadi tidak niru paragraf tadi ya, tapi kalian kembangkan sendiri dari berbagai sumber yang berasal dari tulang dan gigi ini. Apa saja kalian bisa kembangkan seperti ini. Bahan makanan terbaik bagi tubuh manusia terdapat di bahan makanan hewani dan nabati. Manusia, asupan makanan yang bergizi terutama untuk kesehatan tulang dan gigi. Bentar, ini ada yang salah. Manusia memerlukan manusia memerlukan asupan makanan yang bergizi terutama untuk kesehatan tulang dan gigi. Oleh karena itu, kita harus sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium untuk pertumbuhan tubuh kita. Bisa kita kembangkan seperti ini. Nah, yang kedua, ide pokoknya langsung saja ya. Makanan nabati yang baik. Apa, Mas? Ada yang tanya? Tidak ada yang bertanya ya. Bisa lanjut. Ya, bentar, ini ada yang baru bergabung. Nah, ide pokok paragraf kedua, makanan nabati yang baik untuk tulang dan gigi adalah bayam, sawi, kacang kedelai, buah kering, brokoli, pisang, dan almond. Nah, kita kembangkan lagi. Salah satu makanan terbaik untuk tulang dan gigi manusia berasal dari nabati adalah bayam, sawi, kedelai, pisang, dan sebagainya. Makanan tersebut sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ini. Ini kehidupan ya, salah ketikan. Kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita sering mendapatkan menu pisang sebagai asupan gizi. Kita saat masuk sekolah sebelum ada COVID-19 ini, kita sering makan pisang ya.
Nah, kenapa kita pilih menu pisang? Karena kalian saat ini masa pertumbuhan. Jadi buah pisang ini untuk menunjang kebutuhan tulang, pembentukan tulang dan gigi kalian. Setelah lanjut ke ide pokok ketiga. Makanan hewani yang baik untuk tulang dan gigi adalah susu, telur, salmon, tuna, dan sarden. Nah, kita kembangkan lagi membuat paragraf baru lagi. Seperti ini contohnya. Salah satu makanan terbaik untuk tulang dan gigi manusia berasal dari hewani adalah susu, telur, salmon, tuna, dan sarden. Minuman susu bisa berasal dari sapi maupun kambing. Nah, susu itu bisa berasal dari sapi maupun kambing. Kedua susu tersebut sebagai menu favorit anak-anak. Kalian Pak suka susu, kecuali yang alergi susu ya. Susu itu paling senang atau paling suka dikonsumsi oleh seumuran kalian, anak seumuran kalian, karena memiliki rasa yang enak sekaligus menyehatkan tubuh kalian. Nah, ini boleh langsung ditulis di buku kalian ya. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk menulis. Ini ada yang baru bergabung, saya add dulu. Ditulis ya. Sudah apa belum? Belum. Belum. Yang bergabung boleh menulis atau nanti bisa menyimak video pembelajaran kita di YouTube ya. Siap. Sudah apa belum?
Terus paragrafnya boleh dipendek-pendekin, Pak Us. Paragraf disingkat gitu lah. Ya. Terus. Kalimatnya kamu singkat atau paragrafnya dipendekin? Ya, udah Us. Udah. Udah ya. Lanjut ke paragraf ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada di bawahnya ya, halaman 61 itu ada temukan sikap-sikap lain yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Kemudian tuliskan hasil ke dalam tabel berikut. Nah, kalian mencari sikap-sikap atau contoh kehidupan sehari-hari yang mencerminkan entah itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Indonesia kan punya sila 5. Yang ke-1, Tuhan Yang Maha Esa. Artinya menyangkut tentang kepercayaan di Indonesia. Nah, alhamdulillah di SD Islam Sari Bumi ini 100% semuanya muslim karena syaratnya di sini adalah orang Islam. Enggak orang Nasrani atau mualaf juga boleh karena baru belajar Islam. Contoh ya. Nah, ini kalian tulis lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu biasanya apa? Ada apa? Ustaz, itu kalau ditulis lingkungan di rumah 2 tok, lingkungan sekolah 2, lingkungan masyarakat 2 boleh tak? Oh, ini ada 3. Kalian tulis lengkap ya. Contoh lingkungan rumah. Biasanya di rumah kan ada orang selain Islam, ada yang Nasrani, Konghucu, kemudian Kristen Protestan. Nah, sikap kita apa? Kita mengajak bermain orang yang beragama lain atau tidak mengganggu saat mereka beribadah. Contoh, di dekat rumah kalian ternyata ada gereja, kalian nggak boleh melempari batu gerejanya. Atau masuk pun juga tidak boleh, karena orang Islam dilarang masuk tempat ibadah orang selain Islam. Orang masuk gereja tidak boleh, masuk vihara juga kita dilarang ya. Nah, lingkungan sekolah. Ini kan lingkungan sekolah orang Islam semua, berarti di sini toleransi sesama kaum muslim. Contoh, ada orang sedang membaca Quran, kita tidak boleh mengganggu atau menggodanya. Ataupun yang kedua, ada orang atau teman kita sholat duha, kita tidak boleh mengganggu konsentrasinya. Nah, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini berarti di luar atau kalian saat pergi kemana atau lingkungan desa kalian. Contoh, ada orang merayakan Natal di gereja atau di rumah biasanya. Kita tidak boleh mengganggu kerumunan mereka karena itu melanggar undang-undang, juga melanggar toleransi beragama. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, yang selanjutnya sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian sebutkan contoh-contohnya ya nanti. Ini ada yang baru bergabung. Kemudian Ustaz, di rumahku nggak ada teman, Ustaz. apa? Di rumahku nggak ada teman, Ustaz. Di rumah nggak ada teman, tetangga. Iya. Kamu nggak punya tetangga, Mas? Cangkul, Ustaz. Punyanya saudara di depan rumah. Ini siapa ini yang ngobrol? Yang tanya siapa? Rifki, Ustaz. Oh, Rifki. Di rumahmu kenapa, Rifki? Aku nggak punya teman, Ustaz. Gak punya teman di lingkungan Kalau Ustaz aku juga nggak punya. di lingkungan rumah nggak punya. Tetangga nggak punya tetangga. Tangga. Nggak pernah ajak main, Ustaz. Oh, kalau tetangga nggak ada berarti saudara juga nggak apa-apa. Oh ya. Kalau lingkungan sekolah semuanya punya ya. Kalian masa di sekolah nggak punya teman? Apa, Ustaz? Nah, lingkungan masyarakat ini luas ya.
di desa kalian atau tetangga desa kalian atau ke tempat-tempat jauh. Nah, yang ketiga ini kalian sebutkan, kan Indonesia, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalian sebutkan persatuan yang seperti apa di lingkungan rumah kalian. Contoh, bergotong royong membersihkan rumah. Nah, ini di lingkungan rumah. Sekolah, jadwal piket atau lomba membersihkan kelompok. Lingkungan masyarakat, saat kalian pergi ke tempat wisata, tidak boleh mengotori atau kalian melihat sampah kalian ambil. Yang keempat, kelima, kalian lanjutkan ya. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, kita lanjut ke halaman 63. 63. Dibuka halaman 63. Sekarang kita ganti. Ini suaranya siapa ya? Sekarang halaman 63 kalian buka. Macam-macam otot. Nah, otot manusia memegang peran penting dalam sistem gerak. Fungsi otot adalah untuk menggerakkan bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Berdasarkan sel-sel penyusun, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, semua penggerak ini, tangan kalian itu ada ototnya. Kaki-kaki kalian, perut kalian, punggung kalian juga ada ototnya. Nah, otot dibagi menjadi 3. Bahkan organ-organ tubuh kalian itu ada ototnya. Dibagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing dan bagian tengahnya membesar. Nah, ini seperti ini. Tengahnya membesar, seperti gelondongan. Oh, ini otot polos. Nah, ini otot polos bekerja secara tidak sadar, artinya kalian tidak bisa mengontrolnya. Terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh kita seperti paru-paru, usus, otot dinding pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, otot polos ini adalah otot yang Waalaikumsalam. Otot yang tidak kalian perintahkan itu bekerja dengan sendirinya. Kecuali kalian meninggal, otot polos ini berhenti ya. Kalian tidak bisa bernapas menggunakan paru-paru, usus kalian berhenti, otot dinding pembuluh kalian, darah kalian berhenti juga. Nah, otot polos bekerja lambat, tidak cepat ya, teratur dan tidak cepat lelah. Kalau otot kalian ini lelah ya, kalian lelah bernafas, nanti mati. Contoh kalian berhenti bernapas selama 30 menit, nah pasti akan meninggal kalau kalian menahan nafas. Nah, fungsi otot polos adalah membantu dalam kontraksi yang memungkinkan gerak zat dalam atau dari organ yang lain. Nah, kedua, otot lurik apabila dilihat dengan mikroskop, artinya otot ini sangat kecil ya, terlihat seperti gambar lurik-lurik. Nah, otot ini kalau diperbesar dengan mikroskop, nah ini otot rangka ya, berarti otot-otot yang ada di lengan kalian, ini kalau di zoom atau di mikroskop seperti lurik-lurik atau seperti gambar ini ya. Otot ini melekat pada rangka sehingga disebut pula otot rangka. Otot lurik terdapat pada lengan, otot paha, otot perut, dan sebagainya. Nah, otot lurik ini bisa kita lihat contoh pada tubuh orang binaraga. Binaraga itu otot luriknya atau otot rangkanya itu besar-besar. Dari tangannya, bisepnya itu besar, trisepnya besar, otot kakinya itu besar sekali. Seperti binaraga di Indonesia itu ada rai, badannya besar. Nah, mana ya? Otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak kita dan bergerak tidak teratur sehingga disebut pula sebagai otot sadar.
Berarti saat kita menggerakkan otot bisep kita dengan sadar menggerakkan. Atau kalian berjalan, kalian mengangkat kaki secara bergantian itu dengan sadar. Kalian bisa mengontrolnya, jalan maju, jalan mundur. Kalian bisa mengontrol dengan baik. Otot jantung tampak seperti otot lurik, namun gerakannya tidak sadar. Berarti otot ini bekerja dengan sendirinya, tidak kalian atur kerjanya, seperti otot lurik. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat lelah dan tidak mengikuti kehendak kita. Fungsi otot jantung adalah menggerakkan jantung sehingga jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, contoh, saat kita berlari, jantung kita akan berdetak kencang karena membutuhkan oksigen. Sebentar, ini ada yang baru bergabung. Membutuhkan oksigen. Nah, sementara saat kita tidur, detak jantung kita akan melambat karena aktivitas tubuh kita menurun. Tapi tidak berhenti ya saat tidur kita, tapi menurun, tidak berhenti. Makanya detak jantung akan melambat. Kalau kita lari, detak jantung kita akan cepat karena membutuhkan energi yang banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian lihat di halaman 64, di situ gambar macam-macam otot dalam kolom berikut, warnai dengan pensil warna atau krayon, pajanglah di kelas. Nah, ini tidak usah dipajang, kalian kan belum masuk, jadi kalian gambar di sini, diwarnai ya. Terserah itu mau menggambar otot jantung, otot rangka, otot polos, atau menggambar otot kalian sendiri, otot bisep kalian. Contoh kalian punya otot bisep yang besar, kalian boleh menggambar. Boleh bisa. Menggambar gini, kalian gambar. Atau otot kaki juga boleh. Otot kaki. Otot kaki itu termasuk apa? Otot rangka. Otot langkah. Rangka. Wah, langkah. Sudah, sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Berarti nanti dikerjakan halaman 62 ya, sama 64 menggambar otot. Ada pelajaran lagi dong, Ustaz? Nanti matematika jam berapa ya? Bentar, Ustaz lihat jadwalnya. 10.40 dan 10.40. 10.40. Kita lanjut matematika atau berhenti dulu nanti? Lanjut. Ya, boleh Ustaz buka. Nanti kalian mengerjakannya langsung ya. Ustaz, izin habis buku matematika. Sekarang dikeluarkan buku matematikanya. Halaman 15. Halaman 15 Mas ya. 15. Ya, 15. Tuh. Halaman 15. Nah, Pendek. sudah apa belum? Sudah. Nah, kemarin kita belajar perkalian ya. Sekarang kita akan belajar pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini sangat mudah, tidak jauh beda dengan cara perkalian pecahan biasa. Cuma ada tambahan sedikit. Contoh pembagian ya, pecahan biasa. Nah, ada soal seperti ini. 2/3 dibagi 4/3. Caranya bagaimana? Dengan cara dibalik salah satunya. Contoh, ininya yang dibalik 4/3 dibalik. Dibalik seperti apa? 3-nya ke atas, 4-nya di bawah. Sudah paham sampai sini? Ininya dibalik ya.
Tadi kan 4-nya di atas menjadi pembilangnya 4, diubah menjadi penyebut, 3-nya naik menjadi pembilang. Kalau sudah seperti ini, tanda baginya diubah menjadi kali. Berarti tadi dibagi, sekarang dikali. 2/3 dikali 3/4. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang masih bingung? Nggak ada, Ustaz. Ada ya, Ustadz lanjut. Nah, caranya ya seperti kemarin perkalian. Pembilang dikalikan pembilang penyebut dikalikan penyebut. 2 kali 3, 3 kali 4. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Sudah ketemu. Tidak perlu belajar cara lagi pembagian. Cuma dibalik kemudian dikalikan saja. Mudah. Seperti cara perkalian. Cuma pembagian dibalik. Ya, yang 4 ini, nah 4 ini pembilang kan, di sini dibalik di bawah. 3 ini dibalik di atas. Ustaz, ada yang mainan chat. Loh, siapa yang main chat? Berhenti dulu Mas ya, chatnya. Perhatikan, kalau matematika kalian tidak memperhatikan dengan baik, nanti lupa, tidak bisa mengerjakan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contoh nomor 2. Nah, ini ada pecahan biasa 3 dibagi 2, 4/6. Nah, bagaimana caranya? Kita sebelum membalik diubah menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 6, 12 tambah 4. 12 tambah 4 berapa? 16. Penyebutnya tetap, pembilangnya yang bertambah. Jangan sampai lupa ya. Ini tetap masih dibagi karena kan belum dibalik. Bagaimana kalau ini dibalik? Nanti jawabannya salah. Kita jadikan pecahan biasa dulu, kemudian baru selanjutnya dibalik. Dan sampai keliru ya stepnya. Nanti stepnya kalau apa? Masih belum paham. Saya ulangi lagi ya. Ini ada 3 dibagi 2, 4/6. Nah, 3 di sini diubah menjadi 3/1. 3/1. Kalau ada contoh ini bilangan biasa ya. Ada 10 berarti 10/1. Sudah paham sampai sini? Kalau ada 12 berarti diubah menjadi di sini 12/1. Tinggal tambahin per 1 saja. Nah, ini di kelas 4 sudah kita pelajari ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 6 berapa? 12. Nah, 12 ditambah 4 berapa? 16. Ini adalah 16. Nah, penyebutnya tetap 6, nggak boleh berubah. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ya, Ustaz lanjut. Kemudian dibalik seperti tadi. Yang dibalik yang ini ya. 16 sama 16/6 dibalik menjadi 6/16. 1/3-nya tetap ya, nggak dibalik dua-duanya. Dibalik satu saja. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, 16-nya di bawah, 6-nya di atas, tinggal dikalikan seperti kemarin. Cara kemarin. 3 dikali 6, kemudian 1 dikali 16. Nah, ini 3 kali 6 berapa? 50. 6 berapa? 18 per 16. 1 kali 16. Bisa diperkecil juga seperti ini. 16 dikurangi ini atau dibagi 1, sisanya 2. Kita lanjut lagi ke contoh soal ketiga. 0,5 dibagi 0,3.
Nah, diubah ke pecahan biasa dulu ya. 0,5 diubah menjadi 5/10. Kalau 0,05 berarti 5/100. Atau 0,3 berarti 3/10. Karena ini 1/10, kalau ke sini 1/100, 1/1000, kemudian 1/10.000, 1/100.000, dan seterusnya. Sampai sini masih bingung perubahannya 0,5 menjadi 5/10? Sudah, Ustaz. Tidak ya, ini pelajaran kelas 4. Nah, kalau seperti ini mudah, tinggal dibalik saja. 10-nya taruh di atas, 3-nya di bawah. 3-nya tadi pembilang, sekarang jadi penyebut. Nah, yang 10-nya penyebut menjadi pembilang. Tinggal mudah. Tinggal dikalikan saja. 5 kali 10, 50. 10 kali 3, 30. Bisa diperkecil lagi menjadi 5/3. Bisa diperkecil lagi, bisa menjadi 1/2/3. Nah, kalau ada soal cuma ditanya berapa hasilnya, kalian jawab ini sudah benar, nggak usah diperkecil. Ini juga kalian perkecil juga benar, ini juga benar. Kalau ada pertanyaan, jawabannya harus yang paling sederhana, jawabannya harus ini. Kalau kalian jawab ini, nanti disalahkan karena ini belum bentuk paling sederhana. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. 0,5 dibagi 1/4. Nah, ini kan masih pecahan desimal, diubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/10. Nah, ini 1 kali 4, 4 ditambah 2, 6. Ini tetap dibagi ya tandanya. Kemudian dibalik, 6-nya di bawah, 4-nya di atas. 6 kali 4, 24, kemudian 6 kali 10 kali 6, 60. Diperkecil lagi juga bisa. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, dibuka halaman 16. Latihan 5 ya. Siswanya. Apa siswa? Kerjakan 1 AB, 2 CD, 3 E dan F ya. Saya kasih 6 soal saja biar kalian bisa cepat selesai. Sudah paham yang dikerjakan matematikanya? Halaman 16, A sampai B, atau A dan B, C dan D, E sampai F, atau dan F. Atau kalian lingkari di buku matematika kalian. Belum. Sudah tugasnya? Sudah disimak tugasnya? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ustaz itu, Ustaz. Hah? Kalau aku kerjain yang susah-susah atau Ustaz? Loh, berarti ini juga dikerjain. Nanti kalau pengen yang susah, Ustaz kasih pertanyaan yang susah. Jangan, Ustaz, kasih yang mudah aja, Ustaz. Nah, ya mudah ini. Mudah sama dikit, yang penting paham ya. Yang ini soal wajib ya. Yang lainnya sunnah. Kalian kerjakan nomor 1, C, D, E, F sampai I juga boleh untuk latihan kalian sendiri. Tapi ini adalah soal yang wajib ya. Yang lainnya boleh tidak dikerjakan atau boleh buat latihan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Tidak ada? Iya? Iya? Itu dikumpulin lewat via Wapri ya, Ustaz? Iya, di WA. Masa di CNT? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 16. 16? 16. 1 ya, nomor 1 A dan B. Nomor 2 C dan D.
Ya. Nomor 3 E dan F. Oh, dasar. Nah ya, kalian boleh ngobrol. Saya tinggal dulu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.